Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian matriks. Perkalian pada matriks terdapat dua jenis. Yang pertama adalah perkalian bilangan real dengan matriks. Perkalian bilangan real dengan matriks disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Maksudnya adalah kita akan mengalihkan sebuah bilangan real dengan sebuah matriks. Untuk lebih mudah memahami, silakan kalian simak contoh berikut ini. Misalnya terdapat dua buah matriks, ada matriks A dan matriks B. Kedua matriks ini memiliki ordo yang sama, yaitu berordo 2 kali 3, artinya kedua matriks ini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan matriks 2A dikurang 3B. Nah, yang dimaksud dengan bilangan real itu adalah angka 2 dan angka 3 yang terdapat pada soal ini. Nah, jadi angka 2 dan angka 3 ini bertindak sebagai bilangan realnya, dan A dan B itu bertindak sebagai matriks yang akan kita kalikan dengan bilangan real tersebut. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita tuliskan dulu bentuk matriksnya. 2A dikurang B dikurang 3B artinya 2 kita kalikan dengan matriks A dikurangi 3 dikalikan dengan matriks B. Setelah itu, untuk 2 dikali matriks A artinya semua angka yang terdapat pada matriks A ini akan kita kalikan dengan angka 2. Sedangkan 3B itu artinya semua angka yang ada pada matriks B ini akan kita kalikan dengan angka 3. Sehingga akan menjadi 2 dikali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 0, 2 dikali negatif 2, dan 2 dikali 1 dikurangi matriks 3B nya menjadi 3 dikali negatif 3, 3 dikali 2, 3 dikali 0, 3 dikali 1, 3 dikali negatif 2, dan 3 dikali 3. Lalu kita hitung masing-masing perkaliannya sehingga matriksnya menjadi seperti ini. Ada matriks 2, 6, 8, 0, negatif 4, 2 dikurangi matriks negatif 9, 6, 0, 3, negatif 6, 9. Lalu kita kurangkan sesuai dengan elemen-elemen yang seletak sehingga menjadi 2 dikurangi negatif 9, 6 dikurang 6, 8 dikurang 0, 0 dikurang 3, negatif 4 dikurang negatif 6, dan 2 dikurang 9. Lalu kita hitung masing-masing sehingga didapatkan hasil bahwa hasil dari 2A dikurang 3B itu adalah matriks dengan ordo 2 kali 3 dengan elemennya itu 11, 0, 8, negatif 3, 2, dan negatif 7. Selanjutnya, jenis perkalian matriks yang kedua itu adalah perkalian antara dua buah matriks. Untuk mengalihkan dua buah matriks, syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi, untuk mengalihkan dua buah matriks, syarat ini harus terpenuhi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kedua matriks itu tidak dapat kita kalikan. Nah, diilustrasikan jika matriks A ordonya M dikali N dikali dengan matriks B yang ordonya itu N dikali P, maka nanti matriks hasilnya itu akan berordo M dikali P. Atau jika kita ilustrasikan seperti ini, misalnya kita memiliki matriks A ordonya M dikali N, lalu matriks B ordonya N dikali P, maka kalau kita kalikan nanti antara matriks A dengan B, itu ordonya akan M dikali P. Nah, kita tahu dari mana bahwa matriks A dan B ini bisa dikalikan atau tidak?
kembali ke syarat yang tadi. Jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, pada video yang pertama itu sudah saya jelaskan bahwa untuk menentukan ordo dari sebuah matriks itu dapat ditentukan dari baris dikali kolom. Berarti kalau matriksnya M dikali N, M ini bertindak sebagai jumlah barisnya, sedangkan N itu bertindak sebagai jumlah kolomnya. Jadi yang kalian perhatikan itu adalah N yang di sini. N ini menunjukkan jumlah kolom pada matriks pertama. Lalu untuk matriks B-nya N dikali P. Berarti N yang di depan ini bertindak sebagai baris pada matriks kedua, sedangkan P-nya itu adalah kolomnya. Nah, jadi apabila kita perhatikan N pada matriks A dan N pada matriks B itu harus sama. Jadi apabila kalian melihat dua buah matriks, lalu kalian lihat ordonya, kalau di sini sama-sama N atau angkanya sama, misalnya angkanya sama-sama 2 atau sama-sama 4, maka artinya matriks tersebut bisa kita kalikan. Namun apabila ordonya berbeda, di sini angka N-nya ini beda, misalnya di matriks A-nya itu N-nya 5, sedangkan di B-nya itu N-nya 4. Nah, karena tidak sama, maka matriks tersebut tidak bisa dikalikan. Nah, untuk mengalikan dua buah matriks itu caranya cukup sederhana. Kita hanya mengkalikan baris yang ada pada matriks pertama dikalikan dengan kolom yang ada pada matriks kedua. Jadi baris dikali kolom. Harus kalian ingat baik-baik bahwa untuk perkalian dua matriks itu caranya baris dikali kolom. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita akan bahas contoh yang pertama. Misalnya di sini terdapat dua buah matriks, ada matriks A dengan ordonya 1x3 dan matriks B-nya itu dengan ordo 3x2. Kita akan menentukan hasil dari A dikali B. Nah, sebelum kita menentukan hasil dari A dikali B, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa kedua matriks ini dapat kita kalikan dengan cara memperhatikan ordo dari kedua buah matriks. Yang pertama, untuk ordo matriks A itu 1 dikali 3. Artinya matriks A itu memiliki satu buah baris dan 3 buah kolom. Nah, kita perhatikan jumlah kolom pada matriks A ada 3. Lalu ordo matriks B adalah 3 dikali 2. Artinya memiliki 3 buah baris dan 2 buah kolom. Kita lihat jumlah barisnya. Nah, ternyata di sini kolom yang ada pada matriks A itu sama dengan jumlah baris yang ada pada matriks B, sehingga memenuhi syarat untuk melakukan perkalian dua buah matriks, sehingga matriks A dan B pada soal ini itu bisa kita kalikan. Selanjutnya, untuk ordo dari matriks hasilnya nanti itu akan berordo 1 kali 2. 1 kali 2 ini kita dapatkan dari, nah angka satunya ini berasal dari baris pada matriks A dan angka 2-nya itu berasal dari kolom yang ada pada matriks B. Selanjutnya kita tuliskan terlebih dahulu matriks A dan B. Matriks A-nya itu 4, negatif 3, dan 2. Lalu matriks B-nya itu ada 1, 0, 3, 5, 1, dan 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa untuk mengalihkan dua buah matriks itu kita akan mengalihkan baris dikali kolom. Jadi pertama kita akan mengalihkan baris pada matriks A ini dengan kolom pertama pada matriks B. Nah, jadi kita akan memasangkan angka-angka pada baris matriks A dengan angka pada kolom matriks B. Jadi nanti angka 4 ini akan kita kalikan dengan angka 1, lalu negatif 3 ini dikalikan dengan 0, dan 2 ini dikalikan dengan 3. Sehingga bisa kita tulis 4 dikali 1 ditambah negatif 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 3. Nah, kolom pertama ini kan sudah kita hitung. Sekarang kita akan bergeser ke kolom yang kedua. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengalihkan baris ini dengan kolom yang kedua. Caranya sama seperti tadi, kita pasangkan. Berarti angka 4 berpasangan dengan 5, negatif 3 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 2. Sehingga kita kalikan, kita tuliskan 4 dikali 5 ditambah negatif 3 dikali 1
ditambah 2 kali 2. Lalu kita hitung masing-masing, didapatkan ada 4 dikurangi 3 ditambah 6, lalu di sebelahnya ada 20 dikurang 3 ditambah 4. Sehingga kita dapatkan matriks dengan ordo 1 kali 2 dengan elemennya itu adalah 7 dan 21. Jadi untuk hasil dari matriks A dikali B itu menghasilkan matriks dengan ordo 1 kali 2 dengan elemennya itu 7 dan 21. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalnya di sini ada 2 buah matriks persegi dengan ordonya itu sama 2 kali 2. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan bahwa untuk perkalian 2 buah matriks persegi itu tidak akan merubah ordo matriksnya. Kenapa bisa begitu? Nah, jadi kalau kita perhatikan ordonya ya, untuk ordo matriks A itu kan 2 kali 2. 2 dikali 2. Nah, lalu untuk ordo matriks yang kedua juga sama, 2 dikali 2. Nah, apabila kita perhatikan di sini, kedua matriks ini kan sudah memenuhi syarat ya, karena jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Sehingga hasil akhirnya itu akan tetap 2 dikali 2. Jadi apabila kalian menghitung perkalian 2 buah matriks persegi, maka ordonya itu akan tetap sama sesuai dengan ordo aslinya, tidak akan merubah ordo. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama, ingat seperti tadi, kita akan mengalihkan baris dengan kolom. Nah, jadi kita lihat dulu baris pertama pada matriks yang di sebelah kiri itu ada 4 dan 2. Nah, ini baris pertamanya. Lalu kolom pertama matriks yang kedua itu adalah 2 dan 5. Nah, kalian perhatikan yang saya lingkari ini. Jadi akan kita pasangkan 4 berpasangan dengan 2, lalu angka 2 ini berpasangan dengan 5. Sehingga akan kita tulis menjadi 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. Selanjutnya kita akan bergeser ke kolom yang kedua. Jadi barisnya masih sama, masih baris 4 dan 2, tapi pasangannya berubah menjadi 1 dan 4. Nah, lalu kita pasangkan 4 dikali 1 dan 2 dikali 4. Kita tuliskan di sebelah kanan, karena kolom yang kedua itu kan letaknya ada di sebelah kanan, jadi kita tuliskan di sebelah kanan sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke baris yang kedua, ada negatif 1 dan 3, dan kolom pertamanya 2 dan 5. Kita pasangkan negatif 1 dengan 2, 3 dengan 5, sehingga menjadi negatif 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 5. Yang terakhir kita pasangkan baris kedua ini dengan kolom yang kedua 1 dan 4. Nah, berarti negatif 1 dikalikan dengan 1, 3 dikalikan dengan 4, sehingga didapatkan seperti ini. Lalu kita hitung masing-masing menjadi 8 ditambah 10, 4 ditambah 8, negatif 2 ditambah 15, dan negatif 1 ditambah 12, sehingga hasil akhir dari perkalian matriks ini adalah matriks persegi dengan ordo 2 kali 2 dengan elemennya itu adalah 18, 12, 13, dan 11. Selanjutnya untuk contoh kedua yang B, misalnya di sini ada matriks persegi ordonya 2 kali 2 ya, ordonya 2 kali 2 dikalikan dengan matriks yang keduanya itu dengan ordo 2 dikali 3. Nah, jadi karena jumlah kolom pada matriks pertama itu adalah 2 dan jumlah baris pada matriks kedua itu juga 2, sehingga memenuhi persyaratan. Jadi matriks ini bisa kita kalikan dengan cara yang sama seperti contoh 2 yang A tadi. Pertama, kita lihat dulu baris pertamanya ada 2 dan 7.
kita pasangkan dengan kolom yang pertama, 5 dan 2. Jadi kita kalikan 2 dikali 5 dan 7 dikali 2, sehingga kita tuliskan 2 dikali 5 ditambah 7 dikali 2. Selanjutnya kita bergeser ke kolom yang kedua. Jadi angka 2 dan 7 ini kita kalikan dengan kolom yang kedua, 0 dan 1, sehingga didapat 2 dikali 0, 7 dikali 1. Kita tulis di sebelahnya 2 dikali 0 ditambah 7 dikali 1. Lalu bergeser lagi ke kolom yang ketiga. Jadi kita kalikan angka 2 dan 7 ini dengan kolom yang ketiga, yaitu 4 dan 3 angkanya. Jadi kita pasangkan 2 dikali 4 lalu 7 dikali 3. Kita tuliskan lagi di sebelahnya 2 dikali 4 ditambah 7 dikali 3. Nah, dengan cara yang sama kita lanjutkan untuk baris yang kedua. Baris yang kedua berarti negatif 1 dan 3 ini kita pasangkan dengan 5 dan 2, sehingga negatif 1 kali 5 tambah 3 kali 2. Lalu nanti kita lanjutkan lagi ke kolom yang kedua, berarti negatif 1 dikali 0, 3 dikali 1. Lalu bergeser lagi, negatif 1 dikali 4, 3 dikali 3. Setelah itu kita hitung masing-masing sehingga didapatkan seperti ini. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil akhirnya, yaitu matriks dengan ordo 2 kali 3 dengan elemennya itu terdiri dari 24, 7, 29, 1, 3, dan 5. Nah, untuk contoh yang terakhir, ini ada perkalian matriks persegi dengan ordo 3 kali 3. Nah, jadi sama seperti contoh 2 yang A tadi. Jadi untuk perkalian matriks persegi dengan matriks persegi itu ordonya tidak akan berubah. Jadi karena pada soal ini matriksnya itu berordo 3 kali 3, maka nanti pada hasil akhirnya itu juga berordo 3 kali 3. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita akan mengalihkan baris dengan kolom. Jadi bedanya di sini karena ordonya 3 kali 3, jadi lebih banyak elemen yang kita kalikan saja, tapi caranya tetap sama. Nah, kita lihat dulu baris pertamanya ada negatif 2, 1, dan 4. Lalu untuk kolom pertamanya ada 1, 2, dan 4. Jadi sama seperti tadi, kita pasangkan negatif 2 dengan 1, 1 dengan 2, lalu angka 4 dengan 4, sehingga kita tuliskan negatif 2 dikali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 4 kali 4. Lalu bergeser ke sebelah kanan ke kolom yang kedua. Jadi barisnya masih sama, yang atas dikali dengan kolom yang di tengah, dipasangkan sehingga negatif 2 dikali 3 ditambah 1 kali 0 tambah 4 kali 1. Lalu bergeser lagi ke kolom yang ketiga, barisnya masih sama, baris yang di atas, lalu geser kolom yang ketiga. Jadi supaya kalian tidak bingung dalam mengalihkan matriks karena ordonya banyak, jadi kalian selesaikan dulu baris yang pertama. Jadi ini baris yang atas dikalikan dulu dengan kolom yang pertama, lalu dikalikan dengan kolom yang kedua, geser ke samping sini, lalu kalikan lagi kolom yang ketiga. Kalau sudah selesai baru bergeser ke baris yang kedua. Kalau baris yang kedua berarti 208 ini kita kalikan dengan 124. Nah, letaknya di sini, di bawah sini. Tinggal kita kalikan 2 dikali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 8 kali 4. Baru setelah itu bergeser ke kolom yang kedua. Masih baris yang 208 ini dikalikannya dengan kolom yang di tengah, 301. Nah, letaknya di tengah sini. Setelah itu baru bergeser lagi ke kolom selanjutnya, berarti 208 kita pasangkan dengan 250, letaknya di sini, menjadi 2 kali 2 tambah 0 kali 5 tambah 8 kali 0. Terakhir baru ke baris yang ketiga, ada 135 dikalikan dengan kolom pertamanya 124, letaknya di sini,
menjadi 1 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 5 kali 4. Lalu nanti kalian bergeser ke kolom 301 menjadi 1 kali 3 tambah 3 kali 0 tambah 5 kali 1. Terakhir ke kolom yang ketiga menjadi 1 kali 2 tambah 3 kali 5 tambah 5 kali 0. Nah, masing-masing kalian hitung sehingga didapatkan seperti ini. Kita jumlahkan dan hasil akhirnya adalah matriks dengan ordo 3 kali 3 dengan elemennya 16, negatif 2, 1, 34, 14, 4, 27, 8, dan 17. Nah, sekian untuk video kali ini tentang perkalian pada matriks. Semoga video ini cukup mudah kalian pahami sehingga dapat membantu kalian belajar daring di rumah. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang determinan matriks yang berlaku pada matriks persegi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!